Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdhalil ibadat wa waqafana ala kayfi iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul aradina was samawat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muayyadu bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua DKM kita sekalian dan seluruh pengurus, para kiai, para ustadz yang ada di lingkungan masjid kita sekalian yang kami muliakan, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW yang ada di lingkungan masjid kita sekalian, dan seluruh jamaah Masjid Jami Riyadhus Shalihin, baik yang ada di masjid ini maupun yang ada di luar yang kami muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam mari kita curahkan juga untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan hingga hari kiamat kelak. Salawat ini Bapak, ini luar biasa. Hari-hari ini saya mendapatkan satu riwayat gitu ya. Satu riwayat yang menegaskan kepada kita tentang bahwa salawat itu merupakan sesuatu yang lintas zaman, lintas peradaban, lintas para nabi. Mungkin saya pernah dulu mengatakan entah di sini atau di mana, dan sebagaimana juga yang saya tulis dalam satu buku tentang salawat, waktu Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan sendiri di surga, sendiri dia iseng. Allah tahu dengan keinginan Nabi Adam diciptakanlah Siti Hawa. Begitu Adam disodorkan Siti Hawa, melihat Siti Hawa, belum apa-apa, ini nih gitu ya. Nah, Bapak, jangan dulu. Ente harus nikah dulu. Nikah harus ada maharnya. Tahu nggak maharnya itu apa, Bapak, saudara sekalian? Ternyata maharnya itu adalah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari ini saya mendapatkan satu riwayat yang baru. Ya, ada satu buku kitab dari kitabnya Muqasyafatul Qulub. Ya, Muqasyafatul Qulub yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Di salah satu bagian buku itu ada satu yang menarik yang sekaligus menegaskan riwayat tadi. Waktu itu Nabi Daud alaihissalam jalisun fi saumati. Waktu itu Nabi Daud tengah duduk di tempat peribadatan dia. Ya, tiba-tiba kemudian datang ad-dud al-ahmar, cacing yang kemerah-merahan. Ya, jadi Nabi Daud lagi asik bermunajat kepada Allah di tempat peribadatannya, saumati. Tiba-tiba ada cacing kemerah-merahan, Bapak. Loh, mada aradallahu bihadzal dud, bihadzal dud. Apa sebetulnya maksud Allah ini dengan menghadirkan cacing yang kemerah-merahan ini di depan saya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada cacing itu sehingga dia bisa berbicara. Bisa ngomong. Ya, saya juga minta doa dari Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk nulis tentang bahwa di dunia ini ada benda-benda yang dia bisa berbicara. Benda-benda yang kita pahami oleh kebanyakan manusia, sunatullahnya, dia nggak bisa ngomong, tapi dia bisa ngomong. Kalau bisa nanti kita merangkum satu buku, kita membuat satu buku, di situ ada momen-momen, saat-saat atau benda-benda di mana dia nggak bisa ngomong sebetulnya, tadi berikan kekuasaan oleh Allah bisa ngomong. Salah satunya ad-dud al-ahmar yang dijumpai oleh Nabi Daud ini. Beberapa yang lalu kita juga pernah ngomong ada batu yang dia bisa bicara.
waktu dijumpai oleh Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk bisa menulis ini. Nah, jadi Bapak dan saudara sekalian, ad-dud al-ahmar itu, cacing yang kemerah-merahan itu, dia bisa ngomong di hadapan Nabi Daud. Kenapa saya seperti ini? Ya, kata Nabi Daud, kata ad-dud al-ahmar itu, kata cacing yang kemerah-merahan itu, kenapa? Karena saya diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewiridkan malam hari sebanyak 1000 kali, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Ya, sebenarnya itu kalau kita mau secara rutin paling setengah jam gitu. Kalau 100 kali itu 4 menit. Mungkin kalau 1000 kali tinggal dikali 10, berarti 40 menit gitu ya. Antara 40 sampai 30 sampai 40 menit. Mungkin kalau kita keseringan biasa ya bisa lebih cepat kali ya. Dan kemudian saya juga diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Daud, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi dan seterusnya. Jadi saya diilhamkan oleh Allah untuk membaca, mewiridkan ini. Kata cacing kemerah-merahan itu, silakanlah kamu ambil manfaat dari wirid ini. Itu kata cacing, gitu ya. Kata cacing, dan itu terjadi pada era Nabi Daud. Jauh sebelum Rasulullah SAW. Karena itu salawat ini sebetulnya adalah menjadi tali penghubung antara kita Rasulullah SAW umatnya dengan umat-umat sebelum kita sekalian. Bahkan sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam gitu ya. Karena itu ya kita nggak usah bosan kalau setiap kali kita ngaji, setiap kali kita pertemuan, selalu MC atau protokol atau sang narasumber selalu mengingatkan kita untuk membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik Bapak, itu prolog. Prolognya berapa menit itu? Baik Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk ke dalam kajian kita Al-Hadits Ats-Tsaminu wal-'Ishrun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi 'ulumihi fid darain amin. Qala al-hadits ats-tsamin wal 'ishrun, hadis yang ke-28. Hadis yang ke-8 dan 28. Anil Irban bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Irban bin Sariyah, semoga Allah ridha kepada dia. Irban bin Sariyah ini adalah salah seorang rawi sahabat yang termasuk sahabat-sahabat awal yang masuk Islam. Dia mengatakan bahwa saya masuk Islam orang yang keempat dari orang yang masuk Islam. Irban ini adalah seorang yang termasuk orang yang pernah nangis karena tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti perang Tabuk. Padahal perang Tabuk ini memiliki tingkat kesulitan yang luar biasa. Itu sahabat, ya, sahabat banyak kan. Sahabat ini Irban bin Sariyah ini sekali lagi salah seorang sahabat yang dia pernah nangis. Kenapa? Karena enggak diikut sertakan oleh Rasulullah dalam satu perang. Kenapa? Karena Irban bin Sariyah ini termasuk orang yang tidak diagendakan untuk ikut dalam pertempuran itu, dalam perang itu. Inilah hebatnya para sahabat. Mereka antusias untuk begitu ini itu segala macam. Tapi ada momen-momen justru dia nggak bisa gitu. Beda dengan kebanyakan umat kita sekarang. Umat kita sekarang lesu dalam menjalankan syariat Islam gitu ya. Tetapi para sahabat-sahabat mereka antusias dengan segenap kemampuan mereka. Mereka sangat semangat untuk menjalankan syariat Islam itu. Dulu kita pernah ngaji di beberapa hadis yang lalu, ada orang miskin kan mengeluh kepada Rasul, ya Rasul, orang-orang kaya itu menggondol pahala.
Dia dapat pahala, mereka sholat, kita juga sholat, mereka puasa, kita juga puasa, tapi mereka bisa sedekah sementara kami nggak bisa, kata para sahabat yang miskin itu. Jadi semangat mereka itu luar biasa. Bukan hanya itu, ketika dia nggak bisa melakukan sesuatu itu, mereka sedihnya luar biasa. Sedih, nggak kayak kita kebanyakan ya. Ya ketinggalan jamaah udah biasa-biasa aja. Ketinggalan Quran ya biasa-biasa aja. Nggak ada sesuatu depan yang disedihi. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka nangis gitu. Sedih. Bagaimana misteri ibadah-ibadah dalam Islam itu, mereka luput mendapatkan itu sehingga dia layak bersedih. Termasuk Irbad bin Sariyah ini. Irbad bin Sariyah ini adalah salah seorang termasuk Ahlus Suffah. Ya, Ahlus Suffah. Kalau kita ngelihat dalam biografi atau dalam mustalahul hadis gitu ya, Ahlus Suffah, ya, kita tahu bahwa di Masjid Madinah itu, di Masjid Rasulullah SAW itu ada sebuah ruang di mana itu diperuntukkan untuk orang-orang yang fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Irbad bin Sariyah ini pernah singgah di Syria, kemudian juga di Hims, dan dia meninggal pada tahun 75 Hijriah. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala dia bertutur, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah SAW memberikan wasiat, nasihat kepada kami. Mau'izatan dengan satu nasihat, dengan satu mau'izah. Wajilat minhal qulub, ya, yang hati menjadi bergetar takut. Wadharafat minhal uyun, dan mata mengucur deras, bercucuran air mata. Ya, Bapak dan saudara sekalian, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Seolah-olah nasihat itu adalah nasihat yang perpisahan, titipan gitu, nitip. Ini Bapak dan saudara sekalian, memang ungkapan seperti ini itu merupakan pujian untuk kita, untuk orang-orang mukmin. Ya, masalahnya kita bisa nggak seperti ini yang digambarkan oleh Allah, juga oleh Rasulullah dan para sahabat, di mana hati orang-orang mukmin itu adalah hati yang hatinya itu bergetar, takut. Lalu setelah dia takut, diiringi dengan mengucurkan air mata. Nah, kita sampai nggak nih begini nih? Ya, sampai nggak nih begini nih? Misalnya Pak, ada ayat, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, gitu ya. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah bergetar hati dia. Kita bergetar enggak ini? Ketika azan dikumandangkan, nah di mana respon hati kita? Koneksitas hati kita itu di mana? Gitu. Ya, ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, tingkat koneksitas kita itu di mana dengan ayat-ayat Allah itu? Ya, wa basyiril mukhbitin, kata Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 35, 34, 35. Wa basyiril mukhbitin, gembirakanlah orang-orang yang mukhbit itu. Ini mukhbit ini luar biasa ini Pak. Ini merupakan sesuatu yang menjadi salah satu kajian dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mukhbit itu adalah salah satu ikhbat. Mukhbit itu adalah ikhbat. Artinya akhbata yukhbitu ikhbatan gitu. Nah, ikhbat itu adalah salah satu makam yang ada di dalam. Kalau era-era sebelumnya itu makam gitu. Makam dalam ilmu tasawuf itu adalah makam, ada ahwal. Makam ini adalah salah satu persinggahan spiritual. Jadi orang yang melakukan perjalanan spiritual itu, salik, murid, itu dia harus menaiki tangga-tangga tertentu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah tangga taubat.
sabar, ikhlas, ridho dan seterusnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini mencoba melakukan sebuah kajian yang luar biasa, yang sekaligus menurut saya, menurut asumsi kita, ini suatu pembaruan yang luar biasa. Kenapa? Karena makom-makom dalam tasawuf itu tidak harus merujuk kepada sesuatu yang lain. Sebetulnya di dalam Al-Quran itu sendiri ada banyak makom-makom itu. Dan inilah yang dikaji oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang kemudian dirangkum dalam kitab itu tadi, Madarijus Salikin. Madarijus Salikin ini dalam bahasa Arabnya itu terdiri dari 3 jilid. Konon dengar-dengar ini dikaji oleh Ustaz Sarifuddin Jatmika di Masjid Mekar Indah, dengar-dengar Madarijus Salikin. Nah, isinya itu tentang makom-makom dalam tasawuf, dalam pendakian spiritual seseorang. Salah satunya adalah makom ikhbat ini. Ya. Bapak dan saudara sekalian, wa basyiril mukhbitin, gembirakanlah orang-orang yang tunduk patuh itu. Siapa dia? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hati dia. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Dalam surah Al-Hadid. Belum datangkah orang-orang yang beriman di mana hati mereka tunduk li dzikrillah, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazzala minal haqq, dan kebenaran yang turun kepada dia. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha, ya. Allah menurunkan kitab yang terbaik ungkapannya. Mutasyabiha lagi serupa, matsaniya yang berulang-ulang. Taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, di mana orang-orang yang khusyuk, yang takut kepada Rabb mereka itu bergetar hati mereka. Summa talinu juluduhum, kemudian ya, kulit-kulit mereka, jilid-jilid mereka itu tenang, tentram, juga hati mereka ila zikrillah, zikir, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ketenangan yang menyelusup ke dalam diri mereka, orang-orang yang takut. Makanya orang-orang yang takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dia enggak pernah takut, dia enggak pernah enggak pernah terpengaruh dengan gelombang kehidupan. Kenapa? Karena itu kan bersifat eksternal. Sementara dalam hati dia sudah memiliki pertahanan intrinsik dalam diri dia, sehingga dia sama sekali enggak berpengaruh dengan unsur luar. Wong hatinya dia udah hebat, udah punya pertahanan yang luar biasa gitu. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat kita sekalian. Mudah-mudahan kita ya, begitu ya Pak ya. Orang yang hatinya takut kemudian netes air mata dia. Alami, bukan dibuat-buat. Misalnya ditaruhin bawang gitu ya, enggak. Supaya netes. Konon dengar-dengar ceritanya orang-orang yang bermain film itu, supaya dia kelihatan menangis itu ditetesin bawang, diinin bawang dan lain-lain. Dengar-dengar begitu. Kita bukan itu. Menangis memang alami gitu. Makanya kalau kita nggak pernah nangis, hati-hati nih Pak. Kita harus curigai diri kita. Ya kenapa? Ya karena rupanya kita mungkin termasuk orang yang memiliki hati yang kasar gitu, sehingga susah untuk menangis. Padahal menangis dan tertawa ini adalah merupakan kekuasaan Allah. Fa innahu huwa abka wa huwa adhaka wa abka, iya kan? Allah lah yang menjadikan kita itu tertawa dan menangis gitu. Jadi Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok kenapa menangis? Bab menangis kenapa? Karena ini merupakan salah satu sifat kita sekalian. Qala fa'usina, ya Allah wasiatkanlah kami ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan,
Usina wasiatkanlah kepada kami. Beri kami wasiat ya Rasulullah SAW. Qala, maka Rasulullah SAW berwasiat, usikum bitaqwallah. Aku wasiat kamu sekalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Ya, takwa tentu saja bagi kita bukan hanya adagium saja, bukan hanya slogan saja, tapi memang betul-betul merasuk ke dalam diri kita sekalian. Ya, rata-rata di daerah-daerah bahkan Indonesia menciptakan insan yang bertakwa gitu ya. Di daerah-daerah juga kalau kita masuk tapal batas, ya, di situ banyak daerah-daerah yang membuat sebuah slogan menciptakan masyarakat yang beriman dan bertakwa dan seterusnya. Bagi kita tentu saja bukan hanya sebatas slogan itu, tapi bagi kita bagaimana nilai-nilai ketakwaan ini betul-betul merasuk ke dalam kita sekalian. Dan itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Apa sih takwa itu? Secara umum takwa itu adalah ya al-a'malu bil awamir wajtinabu bin nawahi. Ya, imtithalul awamir wajtinabu bin nawahi, wajtinabun nawahi. Jadi apa? Melaksanakan yang Allah perintahkan, juga Rasulullah SAW perintahkan, dan menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada definisi yang saya kira menarik yang ditawarkan oleh Ali karramallahu wajhah. Dia mengatakan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil wal 'amalu bit tanzil. Cakep banget. Puitis banget kata-katanya. Al-khaufu minal jalil wal 'amalu bit tanzil waridho bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Cakep, puitis banget gitu ya. Al khawfu minal jalil wal amal bit tanzil waridho bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Hebat ini kata-kata ini. Takut, al khawfu minal jalil, takut kepada Allah, wal amal bit tanzil, mengamalkan Al-Qur'an, waridho bil qalil, dalam riwayat lain wal qana'atu bil qalil, ridho dengan yang sedikit, wal isti'dad liyaumir rahil, dan bersiap-siap untuk satu hari peralihan kematian. Itu takwa menurut Ali karramallahu wajhah. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita Rasulullah SAW memesankan takwa ini? Kenapa? Karena takwa merupakan jalan kita untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Cinta juga buahnya adalah al-fauz bil jannah. Ya, kita akan meraih suatu kemenangan, kebahagiaan dengan surga. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu baginya itu adalah surga yang penuh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga an-najatu yaumal qiyamah, keselamatan kita pada hari kiamat nanti. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, ya, wa nadharu zalimina fiha jithiya. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa itu nanti pada hari kiamat itu. Al-fauza fid dunya wal akhirah. Takwa juga bisa menyelamatkan kita memperoleh kemenangan di dunia dan di akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah, Rasulnya, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwa kepada Dia, kepada Allah, fa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang menang, yang sukses, faiz. Makanya ini banyak orang-orang tua yang berlomba menamakan anaknya dengan
Faiz. Ada ya Pak ya? Ada namanya anaknya Faiz ini. Faiz. Faiz ya. Faizin. Terus kita juga kalau bulan puasa itu, kalau lebaran kan minal aidin wal faizin. Tapi kadang-kadang ada salah nulisnya itu. Faizin, izin lah, beda lah. Antara izin dengan izin. Izin, ya izin. Ya faizin adalah orang yang sukses. Panjang sebenarnya ulasan kita tentang takwa ini, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga merupakan sebab diterimanya amal kita sekalian. Jadi kalau kita kepingin takwa, kepingin amal kita sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya takwa. Waslu alaihim naba ibni Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ya. Antara Habil dan Kabil ini. Bacakanlah kepada kamu sekalian, bacakanlah kepada mereka tentang cerita anak Adam dengan benar. Idh taqarraba qurbanan, ketika dia mempersembahkan suatu kurban, diterima salah satu di antara keduanya, tapi enggak diterima yang lainnya. Ya. Yang Qabil ini yang membunuh ya. Dia mengatakan, "La'aqtulannak, saya akan membunuh kau." Ya. Kenapa? Karena amalnya enggak diterima. Kenapa begitu? Maka Habil mengatakan, "Qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Takwa juga merupakan khairuz zad, sebaik-baik bekal. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya, bekal. Ini takwa. Makanya kalau kita lihat sejarah, mungkin pernah saya ungkapkan juga di sini, Umar bin Abdul Aziz, dia memiliki 7 orang anak. Kekayaannya itu begitu dia diangkat menjadi khalifah, dia serahkan semuanya ke Baitul Mal. 7 anaknya. Dan dia begitu meninggal, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia enggak meninggalkan harta yang berlimpah, enggak meninggalkan harta banyak untuk anak-anaknya. Dia hanya berpesan supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbekallah kamu sekalian dengan takwa. Dan akhirnya apa? Bapak dan saudara sekalian, dari 7 anak Umar bin Abdul Aziz itu, justru mereka semua anak-anaknya sebagai orang yang kaya, orang yang senang, anak yang berlimpah harta gitu. Padahal sebelumnya dia enggak dipesankan enggak diberikan warisan yang berlimpah ruah. Tapi begitu sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, justru anak-anak mereka yang anak-anak Umar bin Abdul Aziz, 7 orang anak kalau tidak salah, menjadi orang-orang yang berlimpah hartanya gitu. Ini saya dapatkan ceritanya dalam buku Kaifa takunu tajira, Kaifa takunu najihan fit tijarah. Bagaimana kita menjadi orang yang sukses dalam bisnis, dalam dagang, gitu ya. Kemudian saya terjemahkan menjadi sukses bisnis dan kaya secara Islam gitu. Adnan At-Tarsah kalau nggak salah. Itu ada bukunya, sudah lama banget terbit itu, sudah lama. Itu di situ ternyata Umar bin Abdul Aziz hanya mewasiatkan kepada anak-anaknya takwa. Ini khairuz zadit takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa juga merupakan sababun li ghufranillahi ta'ala li dzunubil 'abdi. Takwa juga merupakan sebab faktor yang menjadikan
dosa-dosa sang hamba itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga al-intisaru 'ala syaitan. Takwa juga merupakan jalan kita untuk meraih kemenangan dari syaitan. Ya. Innal ladzina taqaw idza massatum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Takwa ini. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, Bapak punten, kalau dia ditanamkan was-was, digoda oleh syaitan, maka dia segera ingat. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru. Mereka segera ingat, sadar. Sadar. Ya, ini kalau orang sudah bisa mencerap, menyelami nilai-nilai takwa. Ya, ini makanya ini kalau dia benar-benar nilai kata sudah merasuk dalam dirinya. Persoalannya kadang-kadang tantangan di luar ini yang banyak. Dari kampung dia punya nilai-nilai kesolehan, kemudian dia balik bergaul, berinteraksi dengan orang-orang kota, lingkungan dia buruk. Ini yang menjadi kendala. Sehingga dia terus-menerus mengadopsi nilai-nilai buruk. Sehingga nilai kesolehan yang dibawa dari kampung terus-menerus ditimbuni dengan nilai-nilai keburukan, sehingga menjadi gelap. Tapi kalau kemudian nilai-nilai kesolehan, ketakwaan terus kita pupuk di kota, kita bergaul dengan orang-orang yang soleh terus, sehingga nilai ketakwaan kita internalisasi ke dalam diri kita. Nah inilah yang menjadi pertahanan kita. Begitu ada interaksi kita di luar, memang ada hal-hal yang kadang-kadang buruk, tapi orang yang bertakwa, orang yang sudah menyerap nilai-nilai ketakwaan, orang yang sudah menemukan nilai-nilai takwa, orang yang sudah menemukan manisnya iman, tadzakkaru bi, dia segera ingat, oh ya Allah, rupanya saya barusan tanda tangan membaca sebuah konsep MOU yang kayaknya ini nggak benar ini. Jadi insting dia, ghariza dia, sensitivitas dia itu udah ngebaca gitu. Sekalipun dia nggak ada yang ngasih tahu. Ini sinyalnya makanya begini nih. Ini kayaknya strategi orang musuh ini. Ini kayaknya makar dari para munafikun ini. Jadi insting dia, ghariza dia, firasat dia udah ngebaca itu. Tanpa ada orang yang mengasih tahu itu. Tadzakkaru bihi, dia segera ingat gitu. Ya, tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Maka serta-merta seketika itu juga menjadi jelas, mubsirun, jelas di depan mata dia. Ya Allah, rupanya saya tadi melakukan ini. Ya Allah, rupanya saya melakukan kekhilafan ini. Nah itu kalau nilai ketakwaan sudah merasuk ke dalam diri kita, kesolehan sudah mencecap ke dalam diri kita sekalian. Ketakwaan banyak nih Bapak panjang ini ya. Banyak takwa lagi. Enggak cukup ini kayaknya kajian subuh tentang takwa ini ya. Bapak dan saudara sekalian, was-sam'i wa ta'ah. Dan kalian juga harus mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, sekalipun memerintahkan kepada kamu sekalian abdun. Jam berapa Saudara? Udah bunyi. Bentar bunyi. Berapa menit lagi? Jam 6 lewat kalau nggak salah. Iya masih kurang 15 menit. Iya. Ya, sebelum kita di-cut kita mau beliau. Ya. Mendengar dan taat. Sekalipun yang memerintahkan kamu sekalian hamba, ya taat, patuh, ya kepada pemimpin kita sekalian. Ya, pemimpin ini tentu ada koridor, ya, ada parameter, bukan hanya pemimpin asal-asalan, bukan hanya pemimpin KW-KW gitu ya, bukan itu. Ya, pemimpin yang ada parameternya dong. Nggak bisa pemimpin asal-asalan, enak aja mengklaim dia sebagai pemimpin kita, enggak. Ya, wa innahu may ya'ish minkum ba'di. Sesungguhnya barang siapa orang yang hidup di antara kamu sekalian ba'di, sepeninggal aku, kata Rasulullah SAW, sepeninggal Rasulullah SAW,
fasayara ikhtilafan katsira. Maka kelak mereka akan melihat perbedaan yang banyak banget. Ya, banyak ya Pak ya. Ini. Mari kita tangkap hakikatnya. Ada orang yang sholat, ada yang digerak-gerakkan tangannya, ada yang diam, ya, ada yang baca kunut, ada yang enggak. Udahlah, ketinggalan zaman kalau kita ngebahas soal itu. Itu kan furu'iyah, bukan yang inti. Sayang kehilangan energi kita untuk itu. Ada yang rukuknya dari rukuk ke sujud, ada yang kaki dulu, ada yang tangan dulu. Udah ketinggalan zaman kita bahas soal itu ya Bapak ya. Setuju? Iya. Mari kita hakikat. Mari kita tangkap kursi itu adalah tempat duduk. Ingat ya Pak ya. Kursi itu tempat duduk. Mari kita tangkap itu, kita pahami itu, kita sepakati itu bahwa kursi itu adalah tempat duduk. Persoalan kursi itu adalah dari bahan plastik, dari kayu, dari busa. Ada yang kursi muter, ada yang kursi tiduran, ada yang kursi diem aja. Intinya adalah kursi itu tempat duduk. Ya. Jadi supaya kita punya kreativitas gitu. Silakan orang menciptakan kursi goyang, kursi tidur, kursi plastik, kursi kayu, kursi besi. Sehingga apa? Sehingga orang menjadi kreatif. Jangan kita terpaku sama kursi goyang aja, kursi duduk aja, kursi tidur aja, kursi plastik aja. Sehingga apa? Sehingga begitu kita melihat ada kursi yang terbuat dari besi, enggak, itu bukan kursi. Itu mah kentungan misalnya. Itu mah apa namanya? Itu mah tembok, itu mah pagar. Enggak, ya. Bukan. Kursi itu adalah tempat duduk. Mari kita ngejar yang hakikatnya. Bukan sesuatu yang bersifat casing doang. Kenapa kita selalu terjebak ke dalam casing penampilan? Mari kita kejar yang hakikatnya. Ya. Kelak kita nanti akan melihat perbedaan yang banyak, ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka mesti kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah kebiasaan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan hidayah. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah itu sunnah itu bin nawajid, dengan gigi geraham kalian, dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kamu sekalian terhadap perkara yang baru, perkara yang baru yang keluar dari konteks syariat dan berlawanan dengan syariat. Itu yang harus kita hati-hati. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebuah riwayat mengatakan bahwa ternyata baru ketahuan sekarang, Bapak dan saudara sekalian, Rasulullah SAW itu memang sekali ketika beliau memberikan khutbah atau nasihat, mau'izah, wasiat, bukan hanya pada khutbatil Jumat, seperti hanya khutbah Jumat, wal a'yad, hari-hari lebaran, Idul Fitri, enggak, Idul Adha, bukan hanya itu. Rasulullah SAW kerap kali memberikan wasiat, nasihat itu pada momen-momen di luar itu, yang resmi katakanlah ya, Jumat atau hari-hari raya. Ada momen-momen di mana Rasulullah SAW kerap kali memberikan nasihat-nasihat juga di luar itu. Dan riwayat ini, Bapak dan saudara sekalian, riwayat tadi yang dilukiskan oleh Irbad bin Sariyah ini, hati-hati kita menjadi takut sehingga kemudian mengucurkan air mata, itu ternyata wa fi riwayatihim anna dzalika ka'na ba'da salati subhi. Dan riwayat ini, nasihat ini, wasiat ini diturunkan atau disampaikan
dipresentasikan oleh Rasulullah SAW itu setelah sholat subuh. Wah, rupanya dari sini nih Ustaz Jamil ini ngotot kita supaya ngaji subuh ini, ya, supaya ngaji subuh gitu. Padahal saya udah nawar sama beliau, kenapa nggak dijadi pada subuh ini? Kenapa? Karena memang subuh merupakan momen di mana banyak banyak yang kena gitu ya. Artinya secara momen bagus, kemudian emosinya kena kata beliau gitu ya. Audiensnya banyak gitu ya, dan seterusnya. Rupanya mungkin beliau ngutip dari sini nih. Gitu ya. Bahwa khutbah Rasulullah SAW ini, mau'izah Rasulullah SAW ini disampaikan karena ba'da salat subhi. Disampaikan setelah salat subuh. Ya memang ya kalau memang kita amati orang yang salat subuh ini merupakan parameter dari ketakwaan kita sekalian, ya. Kenapa begitu? Karena mungkin saya pernah ungkapkan di sini, orang-orang Yahudi laknatullah itu, beliau takut kepada orang yang aktif salat subuh berjamaah. Yang aktif salat subuh berjamaah. Dia takutnya sama itu. Bukan sama tank, bukan sama senjata, bukan sama apa-apa. Tapi mereka takut itu sama orang-orang yang sholat subuh secara berjamaah. Ini pernah diungkapkan dalam sebuah buku Misteri Sholat Subuh. Kalau nggak salah Sirjani apa siapa itu. Dulu ini sempat heboh. Buku ini Misteri Sholat Subuh. Nggak tahu nih kita nih yang bersifat misteri-misteri selalu tertarik ini. Padahal buku bahasa Arabnya biasa itu Bapak. Fadilah sholat subuh secara berjamaah biasa. Ya, kita beberapa kali bedah buku waktu masih ada radio Anissa. Beberapa kali DKM minta bedah buku misteri sholat subuh, misteri sholat subuh. Buku ini menjadi bestseller Bapak. Bestseller. Dan kebetulan kita beberapa kali melakukan bedah buku di beberapa tempat masjid di Cikarang Baru dan sekitarnya. Cikarang Baru. Rupanya memang Bapak dan Saudara sekalian, kita ini seringkali terpukau dengan yang misteri-misteri gitu ya. Makanya kalau kita kepingin bikin program yang menarik harus ada kata-kata misteri gitu. Misteri ngaji subuh gitu ya. Misteri sholat berjamaah gitu. Oh iya nih cakep nih ya jadi judul bukunya. Misteri sholat berjamaah. Ya, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya ini. Jadi hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW setelah sholat subuh. Bapak dan saudara sekalian, sebelum sampai kita pada waktu syuruk, mungkin ada feedback dari bapak-bapak sekalian, mangga. Kali ada hal-hal yang tidak disampaikan oleh bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk review aja atau memperjelas, Ustaz tadi jelaskan dalam kita ya, itu beliau menceritakan tentang kehidupan Nabi Daud. Kehidupan Nabi Daud, padahal kan beliau lahir kan setelah zaman Rasulullah istilahnya. Beliau menukil dari mana itu? Apa beliau juga baca kitab-kitab? Bisa sampai ilhamnya itu membuat ke menceritakan pada waktu peristiwa Daud, apa beliau juga mengutip dalam kitab beliau Al-Quran Al-Karim. Mengerti penjelasan
Iya, betul. Ini betul. Apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ya tentu saja itu merupakan hasil riwayat dari beberapa beliau yang beliau dapatkan gitu ya. Yang beliau dapatkan sama seperti hanya riwayat yang kita dapatkan tentang mahar Nabi Adam alaihissalam terhadap Siti Hawa untuk menikahi Siti Hawa, itu juga kan berdasarkan riwayat-riwayat. Dan makanya ini riwayat-riwayat ini penting, sanad-sanad itu penting, ya. Sanad ini, makanya itu sanad itulah yang sebetulnya kekuatan kita itu ada di sanad. Kita sekarang ini ngaji di sanad ya sebenarnya. Kita bisa baca riwayat-riwayat, semua itu dari sanad. Nah, termasuk apa yang diungkapkan oleh Imam Ghazali tadi itu tentu saja berdasarkan riwayat-riwayat yang beliau dapatkan. Di situ memang ada footnote-footnote-nya gitu ya, ada footnote-footnote-nya. Makanya hadis itu kan sendiri ada rawahu, rawi. Jadi betul bahwa apalagi jelas Imam Ghazali itu kan pada masa-masa abad pertengahan kan itu ya. Rasulullah SAW jelas jauh setelah Rasulullah SAW. Imam Ghazali ya hanya manusia biasa ya kalau diukur dibandingkan dengan nabi-nabi, apalagi Nabi Daud. Jadi riwayat yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, cerita, ungkapan, penuturan Imam Ghazali ini tentu saja berdasarkan riwayat yang beliau dapatkan. Sesuatu yang boleh jadi kita belum mendapatkan itu gitu ya. Itulah yang jadi riwayat gitu ya Pak Haji ya. Riwayat yang dia dapatkan dari satu marji tertentu gitu. Dan hakikatnya sekali lagi kita kan bisa memperoleh gambaran tentang masa-masa dulu itu ya sekali lagi dari riwayat-riwayat gitu ya. Gimana kita bisa cerita dari Nabi Adam, tentang Nabi Adam dan seterusnya dari riwayat-riwayat ini. Makanya saya bilang bapak-bapak nulis. Ayo nulis, maju nulis. Kalau nggak bisa nulis, nggak ada kita bisa. Ayo anak-anak kita, keturunan kita dari mana? Kita bisa ngomong ini, kita bisa tahu ini. Ya, nggak bisa. Dari nulis. Makanya sering saya mengatakan nulis. Karena dengan begitu kita bahagia. Ya, makanya Imam Ghazali dengan karya-karyanya Ihya Ulumuddin, Imam Syafi'i, ya semuanya itu, Az-Zuhdu war-Raqaiq Ibnu Mubarak dan seterusnya, yang mereka sekalipun masih dalam bentuk manuskrip itu luar biasa. Makanya sekarang ini jasa besar yang dilakukan oleh para ahli manuskrip, secara keilmuan itu filologi, ahli-ahli manuskrip itu mereka itu jasa mereka besar. Kenapa? Karena dialah yang membaca manuskrip itu untuk kemudian dituangkan menjadi sebuah buku yang jelas, yang menarik. Dari mana? Dari riwayat-riwayat itu. Makanya ahli filologi ini jarang, padahal jasa dia ini luar biasa. Saya kebetulan punya teman adik kelas, dia ahli filologi. Jadi dia baca riwayat-riwayat yang naskah-naskah yang masih dalam bentuk manuskrip. Oman Fatur Rahman. Rupanya dia hampir nyaris satu-satunya ahli filologi di kita, ahli manuskrip. Sehingga kemudian ada seorang Belanda yang memberi dia beasiswa sampai S2, S3 dan sekarang menjadi profesor ahli filologi, ahli manuskrip. Kerjaannya baca-baca manuskrip. Tulisan-tulisan tangan ulama-ulama dulu kala. Nah ini jadi sekali lagi kekuatan kita ada dalam riwayat, kekuatan kita ada dalam sanad. Itulah yang mempertautkan kita dengan umat-umat dulu kala, ya, dengan riwayat ini. Saya kira ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.